Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Suryajati, NIM 109190640040, jurusan Teknik Informatika semester 6. Pada kali ini saya akan mempresentasikan metode penelitian. Metode penelitian, apa itu metode? Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metodologi 1. Informasi merupakan langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, dan dokumentasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekan proses atau saran penelitian. Merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam bentuk melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. 2. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputerisasi sistem informasi teknologi. 3. Metodologi terdapat dari fase-fase atau subfase yang akan membimbing peneliti memilih metode, teknik, prosedur apa yang tepat, dan tools apa yang akan digunakan sehingga setiap tahapan penelitian dilakukan dengan tepat. 2. Metodologi juga membantu peneliti untuk merencanakan, memanage atau mengolah, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan metodologi dapat dikontrol dengan GenCard. Pengumpulan data yang dikontrol dengan GenCard dengan 3 prosedur pengumpulan data seperti metode survei, observasi, dan wawancara dengan menggunakan tools berupa type recorder atau berupa model sistem dengan menggunakan Visio. Penelitian pertama, apa arti penelitian pertama? Yaitu seseorang yang mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Kedua, penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. 3. Penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai suatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Kegunaan penelitian ada 3, yaitu pertama, memahami masalah. Peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. 2. Memecahkan masalah. Peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah. 3. Mengantisipasi masalah. Peneliti mengupaya agar masalah tidak terjadi. 3. Penelitian yang baik ada 7 langkah, yaitu masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tajam dan tidak ambigu. Kedua, prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara rinci agar memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian tersebut. 2. Desain prosedur dari penelitian harus direncanakan dengan seksama untuk memberi hasil yang seobjektif mungkin. 4. Melaporkan hasil penelitian sejujurnya. 5. Analisis data memadai dan metode analisis harus cocok. 6. Kesimpulan ditunjang hasil penelitian. 7. Keyakinan hasil penelitian akan lebih besar jika peneliti berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Tahapan penelitian yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, penelusuran pustaka. Yang keempat, perancangan penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, penyimpulan hasil. Mari kita bahas satu persatu.
Identifikasi masalah penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Perumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Penelusuran pustaka merupakan kegiatan untuk menemukan kembali semua kepustakaan yang pernah terbit atau pernah ada untuk mendapatkan kembali informasi ini. Maka diperlukan teknik tertentu seperti snowball dan cara sistematis. Kedua cara ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual dan komputerisasi. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan rencana penyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir. Data yang selanjutnya disimpulkan dan diberi saran. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Pengolahan data. Pengolahan data merupakan konversi data atau manipulasi data menjadi bentuk informatif sehingga dapat digunakan. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Konversi atau pengolahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan, baik secara manual atau otomatis. Penyimpulan hasil. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris adalah cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis, proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Literatur review. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan. 1. Memberikan ide topik penelitian yang akan kita lakukan. 2. Mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Komponen ada 2, yaitu kerangka teori dan topik atau tema penelitian. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rancangan yang berisi tentang penjelasan dari hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian
Kedua, topik atau tema penelitian. Topik penelitian yaitu pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Manfaat ada 4, yaitu pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lain yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, identifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan cari gap atau kesenjangan itu yang akan dikumpulkan di spesies analisis. Di antara penelitian sebelumnya konteks dipertimbangkan. Manfaat ada 2, yaitu menjadi poin untuk review literatur. Ini menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Dengan menggambarkan physics of puzzle, orang akan menggambarkan significance of the problem, evaluasinya pada originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, pengukuran, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Riset eksperimen. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada 2 kelompok, di mana kelompok 1 disebut kontrol tanpa diperlakukan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Causal cooperative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset. Metodologi penelitian kooperatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Korelasional research. Pertama, bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional ex post facto. Kedua, penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Ketiga, korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Survei research. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam penelitian survei dilakukan jumlah populasi yang cukup besar jika penelitiannya menginginkan hasil yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Metode survei ini sangat populer dan banyak digunakan dalam penelitian sosial dan bisnis karena cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Populasi ada 2, yaitu terdapat satu hal penting harus diperhatikan adalah keadaan homogenitas populasi. Jika keadaan populasi homogen, maka jumlah sampel tidak menjadi suatu permasalahan. Akan tetapi, jika keadaan populasi heterogen, maka peneliti harus menyelidiki kategori-kategori heterogenitas dan seberapa besar populasi dalam setiap kategori yang ada. Sampel. Peneliti dapat melakukan penelitian terhadap semua elemen populasi, penelitian sensus, namun juga dapat meneliti sebagian dari elemen populasi, penelitian sampel. Alasan melakukan sampel ada 4, yaitu jumlah elemen populasi relatif banyak, kualitas data penelitian sampel sering lebih baik daripada penelitian sensus, proses penelitian dengan menggunakan sampel relatif lebih cepat daripada sensus, penelitian sampel dapat menghindari penelitian yang bersifat merusak. Sampling. Yang dimaksud dengan sampling menurut kajian statistika adalah memilih n buah objek psikologis dari n besar buah objek psikologis yang ada. Sampling adalah memilih n buah objek psikologis dari sebuah populasi berukuran n besar. Selesai. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan pada materi dan pembahasannya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.